dengan adanya sosok wanita belia yang di mana dia dengan menggunakan kostum tanpa omprok ya. Sementara tariannya bukan tarian gandrung, tapi tarian erotis, tarian gedek ala diskotikan, dan musiknya pun bukan musik tradisional gandrung, tapi musik horeg ya. Kang Hasan selaku ketua Dewan Kesenian Belambangan ini berarti kan sebagai benteng terakhir, benteng terakhir yang menjaga dan memelihara kesakralan dan eksistensi gandrung. Apa yang menjadi tanggapan Kang Hasan dalam hal ini? Berarti kesenian gandrung itu bagi orang Banyuwangi itu dimuliakan, diperlakukan, diposisikan ia sebagai dewi. Sebagai ratu, dia pakai mahkota. Iya. Itu kan perlambangannya gitu, warnanya emas, bukan warna abang, warna lemah, kan warna emas, berarti sangat di luar. Kita kan memaknainya begitu ya, maka kita dalam satu kata prihatin ya, prihatin dan mengecam gitu atas tindakan ini. Ketika merasa prihatin, bahkan berujung mengecam atas adanya seorang wanita belia yang sebenarnya dia backgroundnya seorang guru ya. Seorang guru ketika menyalahgunakan dan melecehkan kesakralan gandrung seperti itu, kemudian apa kira-kira langkah supaya pertama yang bersangkutan ini sebagai simbol efek jerah, berikutnya tidak ada lagi orang yang mengikuti jejak-jejak buruknya dengan menodai citra dan kesakralan gandrung Banyuwangi. Karena Dela ini juga sebagai pelatih kesenian Banyuwangi, tari-tari Banyuwangi juga, kesempatan kemarin itu adalah kita melakukan dengan persuasif, kita panggil ke Banyuwangi, kemarin kita telepon, kemudian kita minta untuk menyampaikan permohonan maaf secara visual, secara video gitu. Ini saya telepon tadi kepada Pak Suko, sudah disampaikan, dan tapi masih belum dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat LSAP Banyuwangi dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa Anda dalam podcast Ngobos di Kampung Aclak. Nah, kebetulan ini di samping saya ada sahabat lama ya, yang sampai sekarang ini masih terhubung. Ya, beliau ini orang yang memiliki kompetensi sebagai penjaga marwah budaya daerah Banyuwangi. Kang Hasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Hasan ini merupakan mulai awal berdiri kalau nggak salah Dewan Kesenian Belambangan. Ini aktif beliaunya di DKB. Orang-orang cukup tahu DKB kan gitu kan, padahal singkatnya Dewan Kesenian Belambangan. Nah, Kang Hasan, saya manggilnya biasanya Kang Hasan karena Kang itu yang biasa digunakan komunikasi oleh orang-orang Using Banyuwangi. Betul. Nah, ini orang Using Deles, wong teko Mangir. Nah, oke pemirsa, ngobos ngopi bareng obrolan santai. Sedangkan Aclak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Kebetulan narasumber saya ini juga orang kampung. Betul. Kampung Mangir. Kampung Mangir. Mangir itu masuk kecamatan Rekojambi ya. Sabuk Mangir. Sabuk. Ya, beliaunya ini terah yang kesekian sebagai penerus penjaga Sabuk Mangir. Nanti Sabuk Mangir saya buat film sendiri loh. Oh, bagus itu. Film mistis itu. Karena cerita rakyat sampai sekarang masih misteri itu. Oke. Kang Hasan, kalau Aclak kan Aliansi Cendekiawan Lari Kampung tadi ya. Jadi kita orang ingin, tapi orang kampung bukan kampungan ya? Bukan, bukan. Jadi orang kampung itu embrio adanya pedesaan, perkotaan. Negara pun asalnya kampung. Betul, semuanya dari
awalnya kampung. Nah, Iya. Kang Hasan, seperti kebiasaan kami di Kampung Aclak sebelum kita ngobos, Iya. sebelum kita gesah supaya penyar ya, Iya. itu ada kebiasaan namanya ngopi. Oh. Ngopi itu iya. ada singkatannya juga loh. Ngopi Barang. ngolah pikir. Oh iya, ngolah pikir. Toh, Ngopi ngolah pikir. dengan ngopi penyar. Penyar, nah, Akhirnya ngopi pikirannya penyar. lancar. Pikirannya lancar. Iya. Nah, oke, kita seruput kopi dulu. Seruput kopi. Oke. Ini khas Kampung Aclak Iya. loh. Memang nikmat kita sore-sore di Kampung Aclak sambil ngopi. Oke, Kang Hasan. Iya. Kita masih ingat ya, ini akhir-akhir ini sampai sekarang ini kan Iya. sempat ramai ya, Iya. tentang adanya dalam tanda kutip pelecehan terhadap gandrung Banyuwangi. Iya. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah panjangnya gandrung begitu luar biasa dan begitu berarti, begitu sakralnya bagi masyarakat Osing Banyuwangi, sehingga menjadi maskot budaya wisata Banyuwangi. Maskot pariwisata. Maskot pariwisatanya, Iya. atau wisatanya itu. Artinya ini ada sesuatu yang terpelihara dengan baik ya. Nah, makanya kita akan berusaha mengurai supaya masyarakat ini memahami. Nah, sebelum kita membahas viralnya itu, kita ingin tahu dulu lah, sebenarnya seberapa penting dan sakralnya sih gandrung bagi Banyuwangi? Ya, terima kasih Kang Deni. Gandrung itu adalah bisa dijadikan sebagai representasi dari kebudayaan Banyuwangi. Dalam hal ini adalah kebudayaan Osing. Karena gandrung itu kesenian yang lahir dan berkembang, kemudian menemukan bentuk kekhasannya yang itu mencerminkan dari sisi historis yang membanggakan, kemudian juga filosofisnya bagus, kemudian dalam perkembangannya kesenian gandrung kemudian bisa dijadikan sebagai identitas kebudayaan atau identitas kesenian Banyuwangi gitu. Secara historis kesenian gandrung itu saya menggunakan analisa dari orang Banyuwangi sendiri. Karena dalam banyak tulisan itu kesenian gandrung ketika dipotret melalui ilmu sosial itu banyak para penulis, para peneliti yang menyamakan kesenian gandrung seperti halnya kesenian yang lain seperti tayub, keledai dan seterusnya. Tetapi dalam beberapa waktu kami menerima tulisan-tulisan itu. Kemudian kita ada teman yang memberikan analisa lebih bagus menurut saya, dan saya setuju dengan analisa itu. Seperti gitu. apa itu? Iya. Ini gandrung itu dari analisa tembang-tembang klasiknya, antara lain Podo Nonton, kemudian Sebilang Lukinto, kemudian Layar Kumendung dan seterusnya. Ini pemikirnya pada waktu itu adalah almarhum Pak Fatrah Abal, Fathur Rahman Abu Ali, sudah almarhum ya. Saya tertarik dengan analisanya ini bahwa kesenian gandrung itu bukan seperti kesenian yang lain yang lahir dari karena ucapan syukur masyarakat petani atau orang-orang tani panenan kemudian bersukaria, ucapan syukur. Tidak sekedar itu, dari merekonstruksi syair-syair klasik gandrung itu ternyata kesenian gandrung itu ada hubungannya dengan proses perjuangan rakyat Indonesia ketika pasca Perang Bayu 1771 itu. Nah, di dalam gending klasik Podo Nonton misalkan, itu di situ digambarkan
betapa orang Blambangan, rakyat Blambangan setelah Perang Bayu itu ya podo nonton pudak sempal ring lelurung ya penditi pudak sempal lembiani para putra. Para putra kejolo ring kedung lewung jolone jolo sutra tampange tampang kencana. Mari ketika disambung ambi kembang menur. Artinya Iya, artinya begini, podo nonton saksikanlah gitu kan ya, saksikanlah pudak sempal ring lelurung bunga cempedak gitu. Sempal ring lelurung, leleran di jalan. ya. Itu diartikan oleh Pak Pat ini adalah para pejuang Blambangan pada Perang Bayu itu tergeletak. Dia dalam kondisi lemah setelah peperangan itu di jalanan. Artinya pada posisi setelah Perang Bayu yang jilid 2. Yang 72 itu kan kita mengalami kekalahan. Gambaran tentang tergeletaknya para pejuang Blambangan itu di jalanan itu digambarkan dalam podo nonton itu. Pudak sempal ring lelurung ya pendite pudak sempal lembiane para putra. Nah, para putra kejolo ring kedung lewung pusaran air. Jolone jolo sutra tampange tampang kencana. Jalannya itu pusarannya itu tadi sangat baik memikat. Jolone jero tampange tampang kencana seperti sangat indah, jadi sangat menjebak. Itu dilanjutkan dengan kembang menur melik-melik ring bebentur yo pendite sun siram alum sun petik menjirat ati. Setelah itu dilanjutkan dengan bait yang kedua, kembang menur melik-melik ring bebentur, kembang meletik nong benture ya, itu ya kurang sehat, ya kan? Digambarkan dengan indah dalam syair itu gitu. Sun petik, sun siram alum, sun petik menjerat, disiram yo heng keneng, dipetik yo sekaan. Itu kondisi rakyat Blambangan pada pasca Perang Bayu yang sedemikian dramatis, yang sedemikian memprihatinkan, itu diungkap dalam syair klasik Gandrung Podo Nonton dan syair-syair yang lain begitu. Ikut mendukung ya. Iya, itu adalah kesaksian pencipta syair itu tentang kondisi perjuangan rakyat Blambangan. Kalau dijelaskan tuh panjang itu kan, itu. Artinya begini, Gandrung itu bukan sekedar kesenian profan, bukan tontonan saja, bukan tontonan saja, tapi sejak awal itu dihajatkan untuk menggerakkan kembali orang Blambangan terhadap nilai-nilai perjuangan. Ojo lali, reko pengin tahu ketiki. Wong Blambangan ku pengen ketiki perjuangan. Dan kalau melihat syair-syair selanjutnya itu ajakan untuk perang lagi. Artinya secara filosofi Gandrung itu yang diawali pasca Perang Bayu tahun 1771 itu menyiratkan ya, sebagai misi kebangkitan bagi laskar-laskar Blambangan, kemudian untuk disatukan karena waktu itu kan laskar-laskar semburat pasca perang dan itu dengan berbingkai rasa penuh cinta kasih sayang, seperti itu ya. Nah, Kang Hasan, begitu mulianya nilai-nilai yang melekat dalam Gandrung. Ini tuntunannya ya, tuntunannya ini kan patut untuk diteladani ya, terutama para putra wayah. Putra wayah atau tadi disebutkan para putra ya. Jadi sekarang putra wayah itu kan para generasi ya, para generasi untuk menjaga seperti halnya yang dipesankan oleh filosofi di balik Gandrung itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu seperti ini, dengan adanya sosok wanita belia yang di mana dia dengan menggunakan kostum tanpa omprok ya, sementara tariannya bukan tarian Gandrung, tapi tarian erotis, tarian gedek ala diskotikan, dan musiknya pun bukan musik tradisional Gandrung, tapi musik horeg ya. Kang Hasan selaku ketua Dewan Kesenian Blambangan ini berarti kan sebagai benteng terakhir, benteng terakhir yang menjaga dan memelihara kesakralan dan eksistensi Gandrung.
Iya. Apa yang menjadi tanggapan Kang Hasan dalam Iya. hal ini? Nah, karena gandrung tadi Kang Dani bukan sekedar kesenian profan tapi dihajatkan seperti tadi itu, dan ditambah lagi misalkan penanda omprok ya. Saya lihat ya, saya googling itu kesenian tradisional yang memiliki mahkota itu sedikit. Ya, sedikit. Kebanyakan itu di dunia ini atau di Nusantara itu tidak pakai mahkota. Itu berarti kesenian gandrung itu bagi orang Banyuwangi itu dimuliakan, diperlakukan, diposisikan ia sebagai dewi, sebagai ratu. Dia pakai mahkota. Iya. Itu kan perlambangannya gitu, warnanya emas, bukan warna abang, warna lemah, kan warna emas, berarti sangat di luar. Kita kan memaknainya begitu ya. Iya, kan? Betul. Masyarakat, sebuah masyarakat melahirkan sebuah kebudayaan kreasi seni itu dilandasi oleh nilai yang dianut, pengetahuan yang ia miliki, kepercayaan yang ia yakini, dan obsesi yang ia genggam, yang terus ia perjuangkan. Nggak ada orang melihat menciptakan sesuatu itu syukur gitu saja ya kan. Seperti kita menggunakan udeng. Mengapa kita pakai udeng ini? Karena ini bagus dan seterusnya kan gitu kan. Kang Dani pakai baju seperti baju adat. Mengapa? Karena ada nilai-nilai di situ gitu ya. Nilai filosofi. Tidak tidak nilai, tanpa nilai segala sesuatu itu di masa. Borobudur itu berdiri itu ada konsepnya, semuanya itu gitu. Rumah adat Osing juga begitu. Nah, gandrung pun begitu. Karena sedemikian dikonstruksi gandrung itu dengan omprok yang luhur, warna kuning keemasan, kemudian ada gembang goyang, kemudian di situ ada kepala wayang itu kan, dan seterusnya itu, maka kita sebagai generasi muda dan warga Banyuwangi harus tahu ini. Bahwa kesenian gandrung itu memiliki yang tadi itu filosofis, kemudian ada historisnya, kemudian di situ ada spiritualitasnya di situ. Maka ketika gandrung itu, dan ini masyarakat Banyuwangi tahu semuanya, kebanyakannya. Mungkin ada yang belum tahu ya, wajar lah itu. Karena masyarakat Banyuwangi rata-rata menganggap memiliki konstruk yang sama tentang gandrung seperti itu tadi, maka ya ketika ada teman seniman yang mengekspresikan seni gandrung tidak menghargai itu tadi, ya kita semuanya terkejut. Ya kan, kita semuanya terkejut. Banyak telepon masuk baik individu maupun atas nama lembaga, kita ke Dewan Kesenian Belambangan, kita pelajari semuanya, kita diskusikan di internal Dewan Kesenian Belambangan, maka kita dalam satu kata prihatin, ya, prihatin dan mengecam gitu atas tindakan ini. Kami sadar ini adalah fenomena ini nanti akan terus bergulir, akan ada peristiwa yang sama ketika kita sosialisasinya tidak masif tentang ini. Kalau di Banyuwangi tentang sejarah gandrung itu anak-anak sekolah rata-rata sudah tahu karena itu masuk di muatan lokal bahasa Osing, mulok itu anak-anak kita sudah tahu. Tetapi kan generasi kita banyak ya kan, mungkin yang sudah agak generasi agak dewasa tidak mengenal, tidak ikut belajar, tidak ikut di muatan lokal, nggak tahu juga. Dan ketika gandrung kemudian sekarang mengalami rembesan budaya, ya merembet kemana-mana ya kan, tidak hanya di Banyuwangi saja tetapi lintas daerah, lintas kebudayaan sampai ke Mentaraman, sampai ke Kediri, sampai ke Malang dan seterusnya. Maka pengetahuan mereka tentang gandrung mungkin hanya kostumnya saja. Kemudian mungkin ada gerak tarinya saja, tapi historisnya mereka nggak tahu. Nilai filosofisnya juga mereka nggak tahu. Ini resiko ketika gandrung itu dikenal secara luas. Ya. Kalau kita ngetik gandrung itu pasti gandrung Banyuwangi. Beberapa waktu yang lalu kita protes kepada Kabupaten Lombok Barat karena mereka membuat kalender tulisannya gandrung Lombok, tapi gambarnya gandrung Banyuwangi. Berarti ketika ia ini
apa namanya kalender bank gitu ya. Di Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, mereka punya kesenian gandrung memang, tapi gambarnya gandrung Banyuwangi. Artinya gambar image foto gandrung Banyuwangi sudah menyebar sekali di internet itu. Maka kemudian ada resiko-resiko seperti itu tadi, masyarakat hanya tahu kostum tetapi esensinya nggak mengenal. Nah ini kewajiban kita untuk melakukan sosialisasi edukasi secara masif, dan itu sudah kami bicarakan. Kang Hasan, ketika merasa prihatin, bahkan berujung mengecam atas adanya seorang wanita belia yang sebenarnya dia backgroundnya seorang guru, seorang guru, ketika menyalahgunakan dan melecehkan kesakralan gandrung seperti itu, kemudian apa kira-kira langkah supaya pertama yang bersangkutan ini sebagai simbol efek jerah, berikutnya tidak ada lagi orang yang mengikuti jejak-jejak buruknya dengan menodai citra dan kesakralan gandrung Banyuwangi itu sendiri. Ini menarik untuk dilakukan oleh GKB Banyuwangi. Dalam rapat koordinasi kemarin itu lintas instansi, ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada Dewan Kesenian Berambangan, kemudian dari bagian hukum, kemudian dari media ada juga. Dari diskusi itu kita sepakat peristiwa ini sebagai refleksi kita. Kita menyadari edukasi kita terhadap masyarakat masih belum maksimal, sehingga ada seorang mahasiswi yang belum memahami itu. Walaupun Della itu adalah guru tari yang sangat akrab dengan Banyuwangi, sering ke Banyuwangi juga, dan juga mengajarkan tari-tari Banyuwangi di Malang dan di Kediri, katanya begitu informasinya. Iya gitu. Nah, ini menjadi evaluasi kita mengapa hal ini bisa terjadi. Ternyata banyak aspek yang mempengaruhi dengan maraknya seni horeg ini, sound system horeg ini. Ternyata Della ini pengakuannya adalah dia sudah disiapkan kostumnya oleh panitia horeg itu untuk menggunakan kostum gandrung gitu. Kemudian yang di setel namanya sound system horeg ya bukan kesenian gandrung, musiknya musik horeg itu. Maka Della terpaksa melakukan itu karena terdesak oleh kondisi. Itu adalah suatu kasus yang kita mencoba memahami, gitu ya, tetapi karena ini menyangkut identitas suatu kesenian daerah Banyuwangi, kalau ini dibiarkan, maka saya khawatir masyarakat secara luas memaknai gandrung itu seperti yang di horeg itu, kan gitu kan? Karena itu tadi masyarakat tahu ini adalah kostum kesenian gandrung. Oh ternyata jogetannya begitu ya. Nah itu akan menjadi mispersepsi terhadap kesenian gandrung, jauh dengan yang kita konstruk yang orang Banyuwangi sendiri tentang kesenian gandrung. Maka ini sangat kurang baik, tanda petik membahayakan bagi upaya kita meletakkan gandrung, memelihara gandrung sebagai kesenian adiluhung. Kami menerima wasiat-wasiat itu, amanat-amanat itu dari para sesepuh, mulai dari Pak Haji Sutejo, mulai dari almarhum Pak Andang Yusuf, Pak CY, kemudian Pak Basir, Pak Bus, semuanya mereka pernah titip kepada kita untuk memelihara gandrung ini. Ojo sampai dirusak kesenian ini. Maka ketika terjadi ini kan kita prihatin, ya kan? Maka kita berharap masyarakat memahami dan menghormati
apa yang kami pegang, kami kukui tentang gandrung sebagai kesenian yang adiluhung. Maka kewajiban kami adalah menyetop ini semaksimal mungkin agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa serupa, baik yang ada di Banyuwangi maupun yang di luar Banyuwangi. Nah, untuk kasus Dela ini di rapat koordinasi kemarin itu, karena Dela ini juga sebagai pelatih kesenian Banyuwangi, tari-tari Banyuwangi juga, kesempatan kemarin itu adalah kita melakukan dengan persuasif. Kita panggil ke Banyuwangi. Kemarin kita telepon, kemudian kita minta untuk menyampaikan permohonan maaf secara visual, secara video gitu. Ini saya telepon tadi kepada Pak Suko, sudah disampaikan tapi masih belum dikirim. Kemarin kami usul kepada dalam tim itu, apakah kita perlu untuk Dela ini menyampaikan permohonan maaf tertulis? Bolehlah, tapi yang visual tadi itu lebih efektif, gitu. Ya. Kemudian ada juga catatan di situ dari teman di koordinasi itu, kalau bisa tidak menghukum atau tidak membuat orang lain akhirnya ketakutan dengan kesenian Banyuwangi. Karena kita itu kan begini, Kang Denny, dalam mengembangkan kesenian Banyuwangi kan kita memiliki strategi kebudayaan, ya kan. Satu sisi kita itu memperkuat perlindungan ini tadi, ya, sejarahnya kita perkuat, kemudian nilai filosofisnya kita gali dan dalam, kemudian kita sosialisasikan, kita diseminasikan, kita edukasikan kepada masyarakat. Ini upaya perlindungan, gitu ya, gitu. Pencatatan, penerbitan buku, pembekas filosofisnya seperti apa, ini akan kita, kalau buku tentang gandrung Banyuwangi sudah ada, tapi akan kita lengkapi lagi dengan nilai filosofisnya dan seterusnya. Nanti tolong dibantu oleh Mas Kang Denny gitu ya tentang ini. Tapi kemudian dalam dalam pemajuan kebudayaan itu kan perlindungan, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan. Ada tiga tahap. Ada tiga strategi dalam pemajuan kebudayaan itu di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Ini kan perlindungan ini tadi itu, sampai dirusak gitu kan. Tapi kita juga jangan sampai kita mengabaikan potensi pengembangannya ke depan seperti apa, gitu kan. Kemudian strategi kita ke depan seperti apa. Zamannya sudah berkembang, ya kan. Anak-anak muda kita sudah bacaannya, literasinya sudah literasi digital, semakin banyak yang ia baca dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian perlindungan tadi itu berdampak negatif kepada pengekangan atau menyempitkan, membatasi ruang kreatif teman-teman seniman muda. Gitu. Ini maka perlu ada itu tadi, Kang Denny. Sebaiknya bagaimana, yang bisa dikembangkan itu yang mana, ini nggak boleh itu yang mana, itu perlu kita sepakati. Oke. Artinya di sini TKB sudah membuat langkah-langkah dan meminta untuk Dela hadir ke Banyuwangi, yang kemudian menyampaikan permohonan maaf secara visual seperti itu ya. Iya, kita minta untuk menyampaikan permohonan maaf di video gitu, nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Nah, ini penting juga artinya ternyata ini kan tidak hanya kejadian dialami Dela ya. Iya. Banyak Dela-Dela lain yang melakukan hal serupa. Nah, ketidakpahaman masyarakat luas, terutama di luar Banyuwangi, termasuk sebagian di Banyuwangi ya tentang gandrung. Selama ini kan orang-orang itu memahami gandrung itu kan karena adanya gandrung sewu ya. Padahal gandrung itu ada gandrung profesional, kemudian ada kreasi tari gandrung. Kalau kreasi tari gandrung kan seperti gandrung sewu dan lain sebagainya. Namun ketika bicara kesakralan tentang gandrung profesional, ini kan ada dua kewajiban, Kang. Pertama harus bisa
menari atau joget, terus bisa gending-gending atau menyanyi. Iya. Dan itu pun belum cukup toh, harus melalui yang namanya prosesi ritual, meras gantung. Nah, dalam hal ini penting nggak menurut Kang Hasan untuk memberikan sosialisasi itu dengan memberikan pemahaman, pengetahuan tentang gandrung antara kreasi tari gandrung dengan gandrung profesional. Kalau dulu dikenal namanya gandrung terop atau gandrung di atas pentas itu. Nah, entah itu bentuk tulisan lebih detail atau mungkin lewat visual atau bagaimana ini? Itu sangat penting Andani, dan jangan sampai terlambat. Gitu. Jadi masyarakat harus tahu ada gandrung paju. Saya lebih cocoknya gandrung paju, bukan terop. Gandrung profesional. Saya setuju. Saya lebih suka gandrung paju. Polanya ciri khasnya on pajuan. Gitu. Nah, gandrung paju itu berkembang di masyarakat dengan tahapan-tahapan yang sudah tertentu, dimulai dari topengan dulu. Kalau bertemu ada topengannya dulu, tuh. Mari topengan, mari ku jejer, ya kan? Mari ku terus repenan, ya kan? Mariku paju, mariku sebelang suku. Ada urutannya. Dan kalau kita di Mbok Temu, katakanlah gandrung wilayah Banyuwangi Utara, itu konsisten atau memegang teguh tahapan-tahapan itu dilaksanakan. Masyarakat harus tahu mengapa ada topengan, kemudian ada apa namanya itu tadi, ada nomor 2 apa tadi kan ini? Ada topengan, kemudian ada jejer, kemudian ada repena dan seterusnya. Mengapa itu ada? Kemudian ditutup dengan sebelang-sebelang atau sebelang suku. Itu ritual sekali kan? Saya pernah ngikuti itu di Gelaga dan tariannya sangat simbolis, ya, sangat simbolis dan penuh makna. Dan tariannya berbeda dengan repenan, berbeda dengan paju. Gitu. Di situ ada gerak simbolis seperti orang nyapu, seperti orang meloncat-loncat. Itu masih ada dokumentasinya kan Dani. Dan sampai sekarang kita perlu memahami itu, mumpung perlu menggali makna simbolik dari itu. Nah, ini masyarakat harus tahu. Apalagi pakem mulai dari omprok sampai ke bawah. Itu kan harus diterjemahkan itu. Belum itu. Jadi memang kalau kita melihat gandrung secara keseluruhan, bukan hanya fenomena gandrung pop seperti sekarang, tari gandrung atau tari kreasi gandrung, itu kita akan menyadari dan mengiyakan bahwa kesenian gandrung itu, gandrung paju ya, itu tidak semata kesenian profan. Saya setuju itu. Dan saya akan bisa menjelaskan banyak tentang hal ini kepada temannya. Yang mungkin itu next ya bisa dijabarkan lebih leluasa. Oke Kang Hasan, artinya masyarakat yang lagi ramai sekarang ini mendesak supaya Delapoi ini yang sudah menyalahgunakan gandrung dengan ala dia, jogetan dia yang erotis, itu meminta permohonan maaf secara visual, lewat visual. Ini penting, ditunggu. Kira-kira berarti ini akan gerak cepat ini biar dikasihnya. Sudah minta, tapi masyarakat masih belum dikirim. Saya cek tadi untuk meredam masyarakat. Betul. Apa enggak lebih baik dihadirkan aja di Banyuwangi? Nah, dia itu kan sedang kuliah kan Denny. Tapi saya dapat info Mbak Dela ini sering ke Banyuwangi. Nah, itu berarti kan dia nanti kita komunikasikan lah. Kalau bisa nanti, kalau ketika di Banyuwangi, kemudian bisa kita undang ke sini sambil silaturahmi gitu ya. Kita bangun komunikasi yang bagus sehingga orang luar Banyuwangi yang menyukai kesenian gandrung ini kemudian menjadi mencintai, dan dia bisa menjadi corong yang efektif kepada masyarakat luar tentang apa namanya adiluhungnya kesenian gandrung. Tapi ada yang saya khawatirkan Kang Hasan. Kesenian gandrung di Banyuwangi ini seperti gandrung itu kan prosesnya cukup panjang, ritualnya cukup panjang. Mbak Temu banyak cerita lah pelaku-pelaku lama ketika dia belum menjadi gandrung. Itu kebanyakan orang-orang yang mohal atau tidak percaya, apalagi sampai mohalnya itu menyalahgunakan itu. Ada juga yang kualat biasanya itu. Ini yang saya khawatirkan itu. Makanya penting dia harus menyampaikan permohonan maaf itu kepada, karena sesuatu yang diproses melalui spiritual, yang dimana media ritualnya itu seperti itu. Ini kan
leluhur itu biasanya itu juga nggak Iya. diem gitu loh. Oh iya, Gitu. iya. Gitu ya. Oke, Kang Hasan, sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat luas itu, monggo. Terima kasih Kang Deni. Saya sebagai wakil dari seniman budayawan Banyuwangi, pertama menyampaikan terima kasih terhadap masyarakat seni dimanapun berada yang telah mengapresiasi kesenian gandrung. Kami sangat berterima kasih. Gandrung dikenal di mana-mana. Tapi karena kami ini juga diberi tugas untuk menjaga kesenian marwah kesenian gandrung ini, maka kami berharap siapapun seniman kita yang ingin mengekspresikan kesenian gandrung ini harap memperhatikan dan menghargai, menghormati norma-norma yang kami anut, agar tidak beresiko menimbulkan polemik seperti sekarang. Bisa saja teman-teman menarikan tari Banyuwangi atau tari gandrung, tetapi tolong tidak memakai kostum gandrung, pakai saja kostum yang lain, kostum tari atau kostum biasanya kan hitam gitu ya. Kalau tarian itu atau gerak tari atau musiknya itu tidak mencerminkan itu kesenian gandrung pada kesenian gandrung sebenarnya, tolong itu dihindari, karena ketika menggunakan kostum gandrung, apalagi menggunakan omprok, tidak menggunakan omprok pun masyarakat Banyuwangi itu memaknanya sebagai gandrung, maka tolong dihindari untuk menarikan atau gerak tarinya atau musiknya di luar kesenian gandrung gitu. Silakan menarikan gerak gandrung tapi tidak menggunakan kostum gandrung gitu kan, ya kan ya. Yeah. Dan gending gandrung kan macam-macam, musik pop Banyuwangi banyak sekali, bisa lah itu di-create seperti apapun sesuai dengan kreativitas kita. Tapi ketika menggunakan kostum gandrung apalagi ada omproknya, tolong norma nilai yang kami percayai dan kami anut itu kita sama-sama menghargai lah gitu. Kami juga berusaha menghargai semua norma-norma yang ada pada kesenian lain di daerah lain. Oke, terima kasih Kang Hasan. Kang Hasan, kalau kita bicara gandrung itu kan sebuah wujud kesenian. Iya. Jadi kesenian itu tidak hanya berfokus pada estetika, betul, tetapi melekat di dalamnya sebuah etika. Betul. Nah, betul etika sekali. Itulah ada norma-normanya. Nah, ini harus banyak perhatian. Mudah-mudahan juga ini menjadi cerminan bagi masyarakat luas, seperti yang dikatakan oleh Kang Hasan tadi, bahwa kalau bicara kreasi tari gandrung, seperti kan di sini ada gandrung, jejer gandrung, ya kan, gandrung dor, terus dan yang lain, termasuk yang terbaru itu muncul namanya gandrung sewu. Tetapi ketika bicara embrio, yaitu gandrung profesional, nah ini udah bicara kesakralan, gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan bagi kita, dan tidak ada lagi orang yang berani menyalahgunakan tentang kesakralan gandrung Banyuwangi atau kesenian Banyuwangi daripada kualat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Terima kasih Hasan. Oke, kita ngopi lagi Hasan, menuntaskan ini. Kesenjangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.